Pemerintah memutuskan memperketat masuknya warga asing ke Indonesia setelah varian Omikron COVID-19 diungkap ke publik. Tak cuma Indonesia, sejumlah negara juga mengetatkan hingga penutupan akses masuk warga asing. Pemeriksaan penumpang di terminal kedatangan Bandara Soekarno-Hatta diperketat seiring larangan pemerintah untuk warga dari 11 negara yang melaporkan temuan COVID-19 varian Omikron. Petugas bandara memeriksa hasil tes PCR dan memeriksa riwayat perjalanan penumpang. Jika ada WNA yang berasal atau sempat mengunjungi 11 negara itu dalam kurun waktu 14 hari terakhir, dilarang masuk ke Indonesia. Setiap penumpang harus verifikasi terlebih dahulu. Yang kedua, swab swab PCR sebelum melaksanakan karantina di hotel maupun di karantina di hotel, maka setiap penumpang harus menunggu hasil lab yang dalam proses, bisa kurang lebih durasinya 1-2 jam. Setelah itu dinyatakan negatif, baru langsung menuju karantina masing-masing. Minggu malam, pemerintah melalui Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi atau Marves mengumumkan larangan kedatangan warga dari 11 negara yang tengah terdampak varian Corona Omikron. Aturan juga berlaku bagi warga lain, termasuk warga Indonesia yang pernah ke 11 negara wajib menjalani karantina selama 14 hari. Tak cuma di Indonesia, sejumlah negara juga memperketat pintu kedatangan internasional pasca munculnya varian Omikron di Afrika. Pengetatan dilakukan lantaran sejumlah negara Eropa dan Hong Kong serta Australia telah mendeteksi Omikron telah masuk wilayahnya. Kementerian Kesehatan Belanda mengonfirmasi 13 orang yang melakukan penerbangan dari Afrika Selatan terinfeksi Omikron. Pemerintah Belanda mengingatkan untuk siapa saja yang masih berada atau pernah berada di Afrika Selatan agar segera melapor ke otoritas tempat. Inmiddels is bij 13 van de 61 geteste mensen is vast komen te staan dat het gaat over de Omicron-variant. En dat betekent dat deze mensen sowieso in isolatie zitten. Dat geldt ook voor de mensen die positief getest zijn sinds afgelopen vrijdag, die in het vliegtuig hebben gezeten. We hebben de oproep gedaan aan iedereen die in de afgelopen week in Afrika is geweest, in Zuidelijk Afrika is geweest, om zich te melden bij de GGD. Perdana Menteri Negara Bagian New South Wales, Australia, mengatakan kemungkinan besar ada kasus Omikron ketiga. Terlacak, ada 141 penumpang di 5 penerbangan yang tiba dari 9 negara terdampak varian Corona Omikron. Over the last 24 hours, we had 141 people from those 9 affected countries come in. There are 2, possibly 3 positive cases. Those 141 travellers on 5 flights over the last 24 hours are in our health quarantine facility. Sementara Jepang mencegah Omikron dengan menangguhkan masuknya semua pengunjung asing dari seluruh dunia. 最悪の事態を避けるために、緊急避難的な予防措置として、まずは外国人の入国については11月30日午前0時より全世界を対象に禁止をいたします。Kini, ada 15 negara yang membatasi hingga menutup akses masuk warga asing pasca Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengumumkan varian Omikron ke publik. Dunia sudah belajar ketika pada awal 2021 varian Delta menjadi varian COVID-19 yang sulit ditanggulangi hingga membuat sejumlah negara kalang kabut. India salah satu yang terdampak parah. Dan Indonesia mesti memperlakukan pengetatan mobilitas lagi selama lebih dari 3 bulan sejak Juni lalu. Lalu bagaimana pengawasan kedatangan terutama di kedatangan internasional di salah satu destinasi wisata favorit yakni di Bali? Kita akan tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV Permana Dewi. Dewi, pemberlakuan larangan masuk dari 11 negara ke Indonesia ini sudah resmi berlaku. Nah, apakah hari ini masih ada penerbangan yang masuk dari 11 negara tersebut? Ya, Paskalis dan juga saudara, seperti yang kita ketahui bersama, saat ini Bali telah membuka pintu pariwisata bagi wisatawan mancanegara sejak tanggal 14 Oktober lalu. Namun memang hingga saat ini, sejak dibukanya pariwisata mancanegara tersebut, hingga saat ini belum ada jadwal penerbangan dari internasional menuju ke Bali.
selain tidak adanya jadwal penerbangan dari internasional menuju ke Bali tersebut, sampai saat ini juga 11 negara yang dilarang oleh pemerintah Indonesia untuk masuk ke Indonesia terkait dengan varian baru virus COVID-19 yakni Omikron ini. Dari 11 negara tersebut belum termasuk dalam 19 negara yang diizinkan oleh pemerintah pusat untuk masuk atau terbang ke Indonesia. Maka dari itu bisa kami sebutkan bahwa sampai saat ini memang tidak ada jadwal penerbangan internasional menuju ke Bali. Meski demikian, dari pihak Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai Bali sendiri tentunya tetap memberlakukan pengetatan dalam pemeriksaan wisatawan yang berkunjung ke Bali, utamanya yang saat ini banyak, yaitu adalah wisatawan domestik seperti itu. Baik wisatawan domestik maupun nantinya jika ada wisatawan mancanegara yang datang ke Bali, itu dilakukan pemeriksaan ketat untuk mencegah dan juga untuk mencegah adanya virus varian baru tersebut masuk ke Indonesia, khususnya ke Bali. Seperti contohnya adalah tetap memberlakukan atau memeriksa hasil tes kesehatan COVID-19 berbasis PCR dan juga antigen, lalu juga surat vaksinasi COVID-19 setelah menerima vaksinasi COVID-19. Selain itu juga adalah mengoptimalisasikan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi untuk melacak dari mana saja wisatawan yang datang ke Bali tersebut. Sebelumnya kami sempat mewawancarai stakeholder relation manager dari PT Angkasa Pura I, yakni Bapak Taufan Yudhistira yang menyebutkan bahwa kecil kemungkinan ada wisatawan mancanegara yang lolos masuk ke Bali. Ini disebutkannya karena di Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai Bali sendiri itu telah memiliki banyak pintu yang membuat wisatawan itu harus menjalani berbagai macam pemeriksaan. Mulai dari pemeriksaan hukum, yakni dari visa dan juga dokumen perjalanan lainnya, hingga pemeriksaan kesehatan, yakni tes PCR maupun tes antigen tersebut. Berikut kami hadirkan wawancara kami sebelumnya bersama dengan stakeholder relation Bapak Taufan Yudhistira. Tentunya kalau untuk kemungkinan lolos juga mungkin ya, karena memang sudah ada banyak filter ya dari rekan-rekan Kementerian Hukum dan HAM ketika mereka mengajukan visa, mereka harus tentunya mereka akan mengecek WNA mana ini. Sudah dicek. Nah, ketika memang akhirnya mereka tiba kan kemudian maskapainya juga kita tahu nih maskapai ini terbangnya dari mana. Jadi kita memang banyak filter sehingga kemungkinan untuk lolosnya sangat kecil. Memang sangat kecil sekali kemungkinan adanya kelolosan dari wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bali, karena memang di sini di Bandara Internasional Ngurah Rai Bali sendiri pemeriksaan dilakukan dengan sangat ketat sekali, seperti itu Pak Khalid. Nah, ini selain menutup pintu masuk dari 11 negara, ada juga yang direvisi adalah soal karantina yang diperpanjang menjadi 7 hari kalau warga negara datang dari luar negeri. Nah, bagaimana pelaksanaan karantina akan dilakukan setelah revisi ini? Ya, Pak Kalis dan juga saudara, terkait dengan syarat karantina, memang kami harus mengkonfirmasinya kembali kepada Satgas COVID-19 Provinsi Bali terkait dengan aturan tersebut, apakah akan seperti apa diberlakukannya kepada wisatawan mancanegara yang nantinya berkunjung ke Bali. Hanya saja memang sesuai dengan surat edaran Satgas COVID-19 Pusat, yakni nomor 23 tahun 2021, di sana diatur bahwa pelaku perjalanan internasional yang berstatus warga negara asing dengan tujuan wisata dan tidak memiliki riwayat perjalanan dan atau tinggal dalam kurun waktu 14 hari dari 11 negara yang dilarang untuk masuk ke Indonesia terkait dengan virus varian baru Omikron tersebut, itu diizinkan untuk masuk ke Indonesia. Sementara untuk syarat karantina, kembali lagi kami harus mengkonfirmasinya kepada Satgas COVID-19. Dan di sini disebutkan bahwa dalam aturan tersebut 11 negara yang dilarang untuk masuk ke Indonesia yakni adalah Afrika Selatan, Botswana, Hong Kong, Angola, Zambia, Zimbabwe, Malawi, Mozambik, Namibia, Eswatini, dan juga Lesotho. Seperti itu, Pak Khalid. Baik, terima kasih laporan Anda langsung dari Denpasar, Bali, jurnalis Kompas TV Permana Dewi.